Kembali Gajah Mada mengajak ceria. Kadang aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku,
Kuasamu semakin sempurna, kuasamu semakin sempurna, kuasamu semakin sempurna. Para mitra yang terkasih dimanapun berada, selamat berjumpa dengan saya Romo Alois Budi Purnomo PR dalam Mimbar Agama Katolik bersama Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang 102.4 FM. Para mitra yang terkasih, kita berjumpa dalam edisi Mimbar Agama Katolik bulan Januari tahun 2021, minggu pertama. Ya, jangan lupa setiap minggu pertama di dalam bulan pada pukul 11:30 sampai 12 siang waktu Indonesia Barat, kita berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik bersama Radio Gajah Mada FM dan saya. Ini tahun baru, suasana masih tahun baru, maka saya ucapkan selamat tahun baru kepada Anda dimanapun berada. Oleh karena itu, kita syukuri tahun yang baru ini dengan semangat yang baru meskipun pandemi masih melanda dunia kita tetap teguh di dalam iman, harapan, dan cinta, karena Tuhan menyertai kita dalam diri Sang Emmanuel, Yesus Kristus, yang baru saja kita rayakan kelahirannya pada Hari Raya Natal 25 Desember yang lalu. Para mitra yang terkasih dimanapun berada, hari ini kita akan membaca Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Hari ini adalah Hari Raya Epifani atau Hari Raya Penampakan Tuhan. Maka kita akan membaca Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Namun sebelum itu mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, begitu besar kasih-Mu kepada kami dan kepada dunia, sehingga Engkau mengutus Putra-Mu yang tunggal menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Kristus lahir ke dunia untuk menyatakan kasih-Mu yang begitu besar itu, bukan hanya kepada komunitas tertentu, tetapi kepada segala bangsa. Itulah yang kami rayakan pada hari ini, Hari Raya Epifani. Bukalah hati kami terhadap sabda-Mu agar kami layak dan pantas untuk merenungkannya, menjadikannya daya dan sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Kami persembahkan doa kami ini kepada-Mu ya Bapa semua orang, Pencipta langit dan bumi, yang mengasihi dunia dengan begitu besar dalam diri Kristus Yesus, Putra-Mu, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Nah, para mitra yang terkasih, mari kita baca Injil Matius. Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia.
Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ekwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan puterannya yang tunggal. Agar setiap orang
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan puteranya yang tunggal. Para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, senang rasanya kita boleh berjumpa kembali melalui mimbar agama Katolik ini. Meskipun hanya sebulan sekali, tetapi syukur kepada Allah, Radio Gajah Mada setia bersama saya sejak tahun 2004, para mitra. Pada Paskah 2004, pertama kali saya diminta untuk memberikan renungan Paskah melalui radio ini. Dan sesudah itu, setiap minggu pertama, saya diminta untuk memberikan renungan melalui mimbar agama Katolik ini. Terima kasih kepada Radio Gajah Mada FM yang setia menerima saya, dan saya juga belajar setia untuk menjalani tugas yang sederhana ini, tetapi tekun dan penuh syukur. Boleh mewartakan melalui Radio Gajah Mada FM karya-karya Tuhan yang diwartakan sebagai firman-Nya di dalam kitab suci. Para mitra yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama merayakan Epifani. Satu kata itu memuat peristiwa yang besar. Karena apa? Epifani berarti hari raya penampakan Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita menyadari sebagai manusia betapa sulit kita menjumpai Tuhan Allah kita yang kita sebut sebagai Bapa. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa semua orang. Namun syukur kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa semua orang itu berkenan menyatakan wajah-Nya yang penuh kerahiman, wajah-Nya yang penuh kasih dalam diri Yesus Kristus, putranya yang menjelma menjadi manusia. Epifani merupakan kelanjutan perayaan Natal. Bahkan bagi sahabat-sahabat dan saudari-saudara kita, gereja-gereja timur, gereja-gereja ortodoks, hari inilah hari raya Natal bagi mereka. Mereka menyambut kelahiran Kristus bersama kita. Kristus yang menghadirkan wajah kerahiman Allah kepada semua orang tanpa diskriminasi. Inilah iman kita. Epifani kita rayakan dengan penuh syukur, karena dengan perayaan ini kita bersama-sama mengalami kasih Allah yang begitu besar yang dinyatakan kepada kita, seperti kita baca di dalam Injil tadi. Bahkan para raja dari timur, orang-orang Majus, kita menyebut begitu dalam Injil. Namanya siapa yo? Nah, betul, namanya Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Mereka melihat bintang, hati mereka bersuka cita. Mereka mempelajari arti bintang itu. Bintang itu istimewa, dan di balik bintang itu ada tanda, yakni kelahiran sang Raja semesta alam, Kristus sendiri,
di Bethlehem. Saya bersyukur boleh berziarah ke Bethlehem 3 kali kalau tidak salah ya. Saya ke sana. Salah satunya itu pas saya ulang tahun ya, tanggal 14 Februari pas berada di sana. Nah, ketika datang ke Bethlehem, saya bersyukur ya, boleh mengalami Bethlehem sebagai tanda berkat bagi umat dan bagi masyarakat. Sebagaimana dialami oleh para majus tadi. Saya datang untuk mempersembahkan hidup saya, mempersembahkan diri saya. Bukan emas, bukan kemenyan, bukan mur yang saya bawa, tetapi jiwa, raga, hati, akal budi, dan cinta saya kepada Kristus Sang Penebus, wajah kerahiman Allah untuk kita semua. Maka pada hari ini saya juga mengajak para mitra untuk bersama-sama mempersembahkan diri kita. Apa yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan yang sudah mengasihi kita? Kalau kelahirannya ditandai dengan alam semesta yang menyatakan sukacita, tanda rahmat dan berkat, mari kita juga bersama-sama merawat alam semesta ini, bumi, rumah kita bersama yang sedang mengalami krisis selama 200 tahun terakhir ini karena sikap serakah dan tamak manusia yang mengeruk bumi, mengeruk isinya hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi melupakan generasi masa depan. Krisis yang kita alami sejak 200 tahun terakhir, kita alami sekarang ini. Maka kalau sikap serakah masih terus dikembangkan, bisa dibayangkan 200 tahun ke depan, keturunan kita, generasi masa depan akan seperti apa. Lebih dahsyat lagi, krisis itu akan terjadi apabila kita tidak bisa menghentikan ya, sikap serakah dan tamak kita merusak bumi. Maka sebagai tanda syukur dan persembahan menyambut Kristus yang menjadi wajah kerahiman Allah bagi kita, mari kita bersama-sama mempersembahkan komitmen kita, tekad kita merawat bumi ini, menjaga alam semesta agar tetap menjadi tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Bersama-sama mari kita saling mempersembahkan hidup kita, karena Allah sendiri telah menyatakan kerahimannya bagi kita pada perayaan ini. Para mitra yang terkasih, mari kita tutup perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Pencipta langit dan bumi, Bapa semua orang, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan kerahiman yang Kau nyatakan kepada kami semua, orang-orang yang rapuh, yang lemah, yang ringkih dan berdosa ini, agar kami diselamatkan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, memasuki tahun yang baru ini kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19 yang masih melanda di seluruh dunia. Jagalah kami semua, lindungilah kami semua. Namun lebih penting, buatlah kami mampu untuk menjaga dan merawat bumi ini agar tetap lestari, sehingga sakit, penyakit, dan pandemi dijauhkan dari kami. Ampunilah segala kelemahan dan dosa-dosa kami, yang apabila selama ini kurang peduli untuk merawat lingkungan ini. Berkatilah kami, berilah kami kekuatan agar kami mampu melakukannya pada tahun yang baru ini. Dengan pertobatan ekologis, kami boleh mencari dan menemukan Kristus yang hadir di dalam semesta yang telah ditebusnya sebagai tanda kerahiman-Mu bagi kami.
Berkatilah para mitra dimanapun berada yang saat ini sedang sakit jamah. Kuatkan dan sembuhkanlah mereka. Yang lemah kuatkanlah, yang ragu-ragu mantapkanlah. Kau sempurnakan sukacita dan kegembiraan kami. Demi Kristus Juru Selamat umat manusia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga para mitra dimanapun Anda berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mosi-mosi. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Oh, believe the angels sing, my boy was born today, And I will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Oh, believe the angels sing, a beauty born today. And I will live forevermore because of Christmas Day. Oh, believe the angels sing, a king was born today. And I will live forevermore because of Christmas Day. Come on with me. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Because of Christmas Day, a man will live forevermore. Because of Christmas Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam